Ya, selamat sore. Kita ketemu Sore. lagi nih. Ada Apa ini? sosok yang sudah dikangenin nih tiap hari Iya. Rabu selalu muncul ya. Betul. Siapa tuh namanya? Freddy Sambang. Apa kabar polisi sudah lama kan Halo, nampak? apa kabar? Iya, ini kangen banget sama rumah UMKM Iya. loh. Tiap Rabu jam 3 sampai jam 4. Ini tempatnya atau waktunya teman-teman pelaku Iya. usaha UMKM Kita nongkrongin mengobrol. acara ini. Betul. Jadi kita di sini akan mengulas teman-teman UMKM ya. Kita ajak ngobrol supaya tahu sahabat UMKM bahwa ada UMKM yang naik kelas di dalam ini. Iya, kita bisa belajar loh ternyata Iya. dari bagaimana teman-teman UMKM itu memilih strateginya Betul. pada saat proses mereka berkembang. Iya, betul. Salah satunya sudah hadir di sebelah saya. Halo Mbak Nisa. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu warahmatullahi Lucy, wabarakatuh. Mas Freddy. Iya. Senang sekali saya hari ini bisa berbagi sama teman-teman Wah, UMKM. alhamdulillah. Senang ya rasanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya mau kenalin nih. Jadi Mbak Anissa itu adalah pelaku usaha yang ikut pelatihan Barto and Friend batch Batch 6. 6. Batch ke-6 itu setahun yang lalu atau Satu Satu tahun yang tahun yang lalu. saya sampai hafal pertama kali saya menghubungi Mbak Yuli Merkuri tanggal berapa? Hafal. Terus tanggal 5 Januari 2023, tanggal 16-nya kami 5 Januari. ya, tanggal 16-nya kita ngisi link kelas pertama kurasi tanggal 24 Januari Wih. 2023. Wih. Bentar lagi saya setahun nih kenal sama Barto and Friends. Berarti kurang seminggu 20. Iya. Wah hebat. Iya ya. Dan Iya. waktu itu kelasnya masih di Surabaya Sweet Hotel ya. Iya, masih di situ. Masih sedikit. Masih sedikit. Yang hadir kalau nggak salah 22, Ya, lulus 6. 25. 25 ya. 25 merotol-merotol jadi 6 yang lulus. Alhamdulillah. Iya. Jadi Mbak Anissa ini adalah pelaku usaha yang tinggalnya di daerah Surabaya Timur. Surabaya Timur. Surabaya Timur. Jadi di sebelahnya Kampus. GM ya. Iya, Galaxy Mall. Galaxy Daerah, Mall. iya. Daerah Manyar Sabrangan, Mulyorejo. Mulyorejo. Dan produknya adalah ini, Yang ada di depan Ada di ini. depan saya. Ya. Kalau yang lagi dengerin nggak bisa ngelihat, Betul. belum bisa lihat di YouTube. Itu adalah kopi KB Eco atau Kaco. Ya. Ada yang sudah tinggal glek, ada yang mesti ngaduk dulu. Ya, karena semua nggak sama ya Bu ya. Ada yang biji juga masih ada, yang roast bean tuh ada juga. Ada yang beli mentahnya juga ada. Jangan-jangan yang ditanam masih ada juga ini. Ada. Kalau nggak nanam nggak bakal ada bijinya. Ngomong-ngomong tentang Iya. bisnis kopi, ini saya tuh merasa bahwa bisnis kopi ini bisnis yang sangat luas banget, Betul. gitu ya. Iya. Secara demografi, Yes. terus psikografi, kan anak-anak senja juga suka ngopi kan, Iya. gitu ya. Iya, Nah, gimana betul. tuh akhirnya masuk ke bisnis kopi, Mbak? Pertama bisnis kopi itu saya mulainya saat pandemi malah Bu. Saat pandemi kan orang nggak ngapa-ngapain tuh. Kita juga bingung ngapain. Mau keluar nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Akhirnya inilah beli kebun. Hah? Jadi petani. Orang nggak bisa kemana-mana beli kebun. Iya. Biasanya orang kemana tuh beli lihat online loh ya. Makan itu online. Kok beli kebun? Iya, kan nganggur kan di kebun. Nganggurnya beli kebun. Ini ada talk show kita ada anomali nih. Iya. Enggak, kan maksudnya kalau di kebun di hutan itu kan nggak ketemu orang tuh, Mas, nggak ketemu manusia. Jadi kemungkinan terjangkit COVID-nya tuh kan sedikit. Oh, jadi gitu. bertapa gitu. Iya, maksudnya itu bertapa. Tapi setelah dilihat-lihat hasilnya kok lumayan ya. Maksudnya waktu itu sih masih dibeli oleh pengepul setiap panen itu. Terus kemudian saya sama Kebunnya di mana, Mbak? di Pasuruan Bu, di daerah Leduk di bawah kaki Gunung Arjuno dan Welirang antara dua itu. Jadi di lerengnya itu. Itu masih kakinya belum lututnya. Iya. Belum lagi bahunya. Panjang urusannya. Lanjut. Nah itu terus habis itu kebetulan di Surabaya saya pribadi sudah diberi diberi privilege tepatnya oleh kelurahan tempat saya diberi tempat untuk berjualan di sentra ikan bula jauh ya. Itu di Ujungnya Kecamatan Bula. dekat jembatan Surabaya. Ya betul, jembatan Surabaya itu depannya patung Surabaya. Nah di situ waktu itu saya baru jual makanan. Apa itu?
dimsum sama nasi. Awalnya dimsum mana sih? Ya, dimsum sama nasi. Dan dimsumnya itu pun sama partner saya. Kalau teman-teman UKM Mercury pernah dengar dimsum di Tuku, yaitu partner saya. Oh, yang kemarin siaran. Ya, yang minggu kemarin siaran. Oke, tapi kami belum punya menu minuman waktu itu. Saya berpikir karena yang di situ jualan banyak, ya udah deh kita makanannya aja, minumnya orang lain. Toh rezeki nggak kemana. Udah bagi-bagi gitu lah Bu ya. Namanya juga waktu itu PPKM loh Bu. Susah cari. Pakai masker dong. Iya, susah cari pengunjung kan. Kita pikirannya begitu, ternyata tidak. Jadi orang-orang lingkungan di sana, masyarakat di sana itu lumayan nambeng kalau bilangnya. Barbar. Barbar. Di mana PPKM itu ketat, mereka itu keluar aja di situ, nongkrong aja di situ dan nyarinya tuh rata-rata ada kopi nggak? Ada kopi nggak? Terus saya mikir kok carinya kopi ya? Apa memang tempatnya ini cocok buat nongkrong kali ini nyarinya kopi? Nah, dari situ baru udah punya kebun kopi kok nggak bisa bikin kopi kan ya. aneh ya Bu ya. Akhirnya saya belajar dulu cara mencuci, mengolah. Yang ini ya, yang basic-basic aja Bu, yang full house biasa. Full wash biasa atau semi full wash. Udah itu saya bawa, kemudian saya beli mesin roasting dari Jember. Saya roasting sendiri. Pertama kali enggak pakai mesin, waktu itu pakai kuali. Pakai kuali tanah liat loh Mas. Iya, kuali. Rasanya kan lebih enak ya kalau itu ya. Tapi karena permintaan itu semakin banyak, ya agak-agak tricep saya dan membesar karena udah kuali terus. Akhirnya beli itu. Oh, sampai ikut fitness. Oh, enggak. Ya, akhirnya beli itu. Terus kemudian beli grinder yang kapasitas besar. Udah, sekalian saya belajar di Barto, kemudian juga berjalan legalitasnya. PIRT-nya, HAKI-nya, NIB-nya, NPWP-nya, semua saya jalan berbarengan. Belajar iya, legalitas iya, produk iya. Kok ya qadarullah lancar. Alhamdulillah. Sampai PIRT selesai, kemudian saya berpikir untuk membuat yang siap minum. Jadilah seperti itu. Ternyata yang siap minum butuh legalitas apa lagi nih? BPOM. Alhamdulillah juga sudah dapat. Gitu. Dan prosesnya lumayan lama ya untuk legalitasnya ini ya. Yang produk Ready to drink. ikutan ini. Yang ready to drink. Alhamdulillah enggak Bu. Oh, malah cepat ya. Cepat. Ya mungkin karena minuman ya, bukan yang RPH ya. Iya. Yang apa namanya? Unggas, daging, ikan. Mungkin karena itu ya. Tapi kendalanya itu ada susu kan, bahan alergen kan Bu. Itu juga jadi perhitungan buat saya untuk waktu ngurus BPOM. Tapi alhamdulillahnya lolos. Lancar juga ya. Lancar, alhamdulillah. Waktu itu nggak sempat ditanyai. Namanya kok kacau? Enggak, kan KBECO Mas. Di dokumennya ya? kan KBECO, enggak ada kacau. KBECO mereka bacanya gitu. Oh, saya pikir ini apa nih? Produk kacau Pak. Kok didaftarin? Kan namanya kacau. Enggak Mas, di dokumen yang nanya tertulis bukan orang Jawa. Oh, jadi nggak tahu nggak ya. ngerti kaco itu apa gitu ya. Dan lagian kan di dokumennya itu Bu, nama mereknya kan KBECO bukan kacau. Gitu. Iya ya. Lebarnya segmen nih, kita kan tahu nih banyak sekali sekarang tuh orang tuh bisnis kopi. Semua ada kedai ya. Terus mana nih niche market yang dimasukin? Iya. Mungkin saya lebih ke ini ya, yang kekinian ya, untuk yang ready to drink. Tapi untuk bin dan yang bubuk, saya juga nggak lupa sama bapak-bapak yang suka cuman kopi tubruk aja, atau kepingin giling sendiri di rumah, seperti itu Bu. Jadi kalau ditanya segmennya kemana nih, semua ada ya Bu ya. Saya jual roast bean juga ada, yang bubuk juga ada, yang kekinian juga ada. Jadi bisa masuk kemana-mana, insya Allah. Ini udah kemana aja nih pemasarannya?
Selain di tempat yang di kedai saya itu yang di sentra ikan bula yang ini ya sekalian bisa nongkrong di tempat itu masuk SKG. SKG. SKG Siola, SKG UPTSA Timur, terus ada di apartemen The Dharma Husada Lagun di Mulyosari. Mulyosari ya. Ya, ada di Olive Mart. Itu. Kalau yang merek belum masuk. SKG. Yang bubuk udah yang mer. bubuk Ya, yang kalau mer ya. yang ready to drink karena penuh, penuh jadi belum dulu. Jadi masih banyak minuman ready to drink di situ katanya. Jadi yang bubuk sama yang roast bean dulu. Mana sih yang paling laku produknya? Rata-rata sih Bu, saya nggak bisa bilang ini yang laku. Tapi yang kesini yang ini sih yang roast bean ya, yang bijian, yang orang tuh mungkin ya teman-teman saya yang beli roast bean itu kan dijual lagi Bu di kafenya mereka masing-masing gitu. Jadi kan mereka juga apa tuh ya namanya nyediain kan banyak bean tuh. Irang, Ijen, Argopuro, Bromo. Kebetulan yang saya kan mungkin dari Prigen, dari Leduk. Nah, itu yang diambil dari tempat saya itu. Memang Nonco ya kalau dari KBEC ini memang basicnya dari kopi Jawa Timur. Jawa Timur, Mas. Ya karena waktu saya ada acara Perwosi provinsi, saya ketemunya sama Bu Arumi Asin, istrinya Pak Emil. Itu waktu itu dia dengan mungkin waktu itu guyon ya, tapi ini kopi mana? Kopi Jawa Timur, Bu. Ya iyalah kalau orang Jawa Timur jualnya kopi Jawa Timur loh ya. Nah, mulai dari situ ya saya sih ketawa-ketawa aja ya. Tapi habis itu seperti terdoktrin ke mindset saya bahwa oh ya benar kalau bukan UKM-nya yang ngangkat terus siapa lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang saya kalau masuk ke kafe-kafe teman-teman saya tuh berusaha mencari pin Jawa Timur. Jadi kan ada nih yang nawarin ada Flores, ada Aceh, bukan nggak mau gitu, bukan nggak suka, enggak. Lebih baik saya minum yang Jawa Timur deh. Gitu. Iya, jadi kayak ada tanggung jawab Iya moral betul, gitu ya. Mengembangin Untuk ya. gedein yang dari Jawa Timur sendiri. Karena dari Jawa Timur aja Banyak ya? banyak sekali loh Mas, ada mungkin ratusan. Jadi masing-masing daerah Varietas. itu punya varietas yang berbeda-beda gitu Iya, ya. betul Bu. Dari cara tanam, ketinggian, pengolahan, pencucian itu Dan beda-beda. itu masing-masing juga beda di lidah gitu. Betul, secara body, acidity, terus habis itu kafeinnya, kadar-kadarnya beda semua Bu. Ada nggak sih komunitas yang penyuka kopi terus tiba-tiba datang ke tempatnya Mbak Anissa terus ngobrolin masalah kopi Ada gitu? Bu, Oh itu ya? yang di SIB itu sering kayak gitu. Tapi itu teman-teman yang dari bukan dari Surabaya malah ya, yang dari Tapi Madura. memang Madura. Dari Oh ya? Madura, karena dekat kan Mas Iya. sama gate-nya Suramadu. Itu mereka sering tuh ke situ. Terus sempet saya nanya ini Masnya nih dari mana? Saya dari Bangkalan, dari punya warkop nih. Iya. Oh gitu. Kadang mereka tuh beli nih robusta yang sudah ini ya sudah bubuk ya Bu. Udah bubuk beli ini buat warung saya. Terus, Mas ini enggak jitu loh kopi saya, maksudnya ini murni. Jitu tuh kan yang ada campuran jagung, karat biasanya kan gitu Bu. Nanti mungkin jualnya oh enggak apa-apa Mbak, ini saya coba kok gitu kan. Nanti kalau misalnya cocok saya balik lagi. Ya alhamdulillah sih Bu, banyak yang balik. Oh ya. Oke. Mereka malah merekomendasi ya ke teman-teman mereka. iya, cuman ya mungkin mereka menjualnya harganya lain ya daripada kopi. Ya jadi mereka tuh juga di sana menyediakan pilihan ini yang pure kopi, ini yang jitu gitu. Jadi secangkirnya itu beda harganya gitu. Lebih menguntungkan dagangan binnya atau yang udah jadi begini nih? Sama aja sih Bu, kan tergantung HPP udah dihitung. Iya. Oke. Kita mau break dulu ya, Betul. Mas Freddy. Iya. Ada iklan yang sudah menunggu. Iya. Sahabat Rumah UMKM, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, kita lanjutkan kembali acara Rumah UMKM. Dan sahabat Rumah UMKM, kita masih kasih kesempatan loh, silahkan loh kalau mau nanya-nanya sama tamu yang keren ini. Oh iya ini. Nomor teleponnya 08173096 08173096. Jadi 3000 itu nolnya 3 ya. Boleh nanya, boleh
nulis WA, chat WA di situ. Nanti kita akan share, kita akan obrolin bersama dengan narasumber sore hari ini. Ada Mbak Anissa, owner KB Eco. Kita akan ngobrolin masalah perkopian. Iya. Nah, Mbak, ada nggak ya suka duka perjalanan ngurusin bisnis kopi ini? Suka yang paling happy atau duka yang paling jelek gitu? Ya, kalau sukanya beli kebun tadi. Enggak Mas, itu enggak suka juga sih. Soalnya kan mengedukasi petani sekitar situ juga saya agak-agak effort tuh Bu. Maksudnya Ngeri-ngeri sedap gitu. iya. Jadi Kenapa memang? ya, karena mereka tuh kan terbiasa melakukan Ya suka-suka lah. pencucian gitu apa ya? segala macam. Iya. Tanpa ada keilmuan. Iya betul, tidak ada SOP. Jadi ya suka-suka mereka, cara-cara mereka begitu kan. Nah, sementara saya datang dengan membawa ilmu, dengan membawa cara yang baru yang mereka mungkin bukan agak asing ya asing. Aku nggak pernah dulu kayak gini Bu. Ini buat apa? Ini segini cukup, ini cukup. Tapi kan maksudnya ini adalah hasil saya. Kalau kalian ada di tempat saya kepengennya seperti ini, biar hasil kopi saya begini, gitu ya. Nah itu yang dari 15 orang tuh, ya paling yang kembali itu 8-7 orang lah, kembali untuk mau belajar, mau menimba ilmu yang baru tuh, dari 15 orang tuh 8-7. Sementara kalau waktu panen sekitar bulan Mei sampai ke September itu lagi banyak-banyaknya Bu, lagi full-fullnya karena setengah di kemarau, setengah di penghujan. Kalau udah penghujan nggak bakalan panen kita. Ya. Setelah panen itu kan langsung cuci, langsung jemur, langsung proses slab atau ngilangin kulit itu Bu. Itu susahnya di lapangan. Kalau susahnya untuk sampai kota untuk pengolahan jadi barang produk jadi itu mungkin trial and error ya Bu ya. Maksudnya orang itu kan secara roasting itu kan beda-beda Mas. Ada yang jenisnya. Ada yang medium, ada yang light to medium, ada yang dark, Ada yang versi Kiki Saputri, ada yang Panji Pragiwaksono. Oh salah ya? Itu roastingnya beda. Oh beda ya. Nanti kena ayam roasting juga. Kalau roasting yang itu habis ini aja Bu ya. Itu jadi tingkat kegelapan penggorengan itu yang akan mengeluarkan cita rasa kopi itu yang berbeda-beda. Orang lain-lain mintanya. Itu pun harus dipelajari dari si produsen ini biar tidak salah. Karena secara penggorengan misal mintanya medium tapi harus di rest 72 jam, yang masuk ke Celsius berapa Celsius itu lain-lain Bu. Minta loh mereka itu secara spesifik ya tertulis. Jadi kan harus mengerti. Jadi sekolah belajar, sekolah kopi, sekolah maksudnya yang benar-benar tentang kopi. Kopi ya. Kalau di Barto kan saya belajar secara ilmu usahanya, legalitas apa segala macam yang packaging apa segala. Tapi untuk kopinya sendiri, produknya itu sekolah. Dan kemudian menularkan ilmu itu ke para petani. Yang untuk petani ya ke petani. Kalau untuk produksinya belum saya tularkan karena belum saya pegangkan ke siapa-siapa. Saya masih pegang sendiri. Dari sekian yang ada di Jawa Timur, kan banyak ya, macam ada Arjuno, ada Ulirang. Peminat kopi yang dari KBEC ini gimana? Bisa diterima kan atau gimana? Kalau masalah rasa yang ready to drink itu kan setelah diperbaiki masuk ke pelatihan Barto and Friends. Alhamdulillahnya ketemu ya, maksudnya ketemu orang yang mau menyentil ego saya. Emang dulu gimana? Kemudian gimana? Iya, Mas Freddy itu masuk yang mengkurasi ya. Jadi dulu tuh saya dibilang sama Pak Barto, ini kopi apa kolak?
Kopi yang berangkat dari rumah tadi saya bikinnya kopi kok cola, ini ada apa? Memang waktu itu terlalu manis. Iya. Saya sendiri sih memang nggak suka manis juga ya Bu Lucy. Saya hanya mengikuti pasar waktu itu karena saya pikir anak-anak muda tuh senangnya yang enek-enek gitu kan ya, yang pokoknya yang manis gila lah. Tapi setelah saya kurangi itu tidak mengurangi animo teman-teman untuk beli juga sih sebenarnya. Jadi saya berpikir oh ya berarti nggak apa-apa juga nih saya kurangin gitu loh, nggak ada yang berkurang juga, pembeli juga tetap iya aja, maksudnya nggak ngomel-ngomel kok jadi nggak manis, kok jadi nggak juga sih Bu, Malah diterima. menikmati. Iya malah lebih keluar rasa kopinya. Daripada rasa gulanya. Iya bener. Bener toh. Iya. Itu suka dukanya. Ada Iya. suka dukanya yang lain nih, Mbak Anissa. Ya apa ya Bu, kalau secara penjualan saya tidak pernah menganggap teman-teman komunitas kopi saya sebagai rival atau kompetitor, enggak, karena cara berjualan kami berbeda, mungkin pangsa pasar kami berbeda, produk kami berbeda, malah saya kepingin saling belajar, ya saling sharing, mungkin bisa misal nih ilmunya kafe itu bisa saya ambil, atau dari saya mau diadopsi sama teman-teman komunitas yang dari tempat kopi lain, monggo gitu Bu. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa tuh formulanya diikutin gitu. Nggak apa-apa, lain tangan, satu resep lain tangan beda Bu. Oh. Itu aja. Cara nyeduh juga beda. Iya, cara nyeduh beda. Oh, oke. Kopi itu kelihatannya kalau dibawa rumit, jelimet, tapi kalau dibawa Simple? santai, ya simple, ya seperti menyeduh kopi seperti biasa. Tapi kalau orang itu berpikirnya jelimet, harus pakai filter, air panasnya harus 95 derajat, harus diputar kayak obat nyamuk, iya ikut jelimet Bu. Tapi kalau disimpelin ya simpel gitu aja. Tapi memang basicnya penyuka kopi atau gimana dulunya? Iya. Itu penting ya. Jadi berbisnis sesuai dengan passion itu memang ternyata penting ya. Iya Bu, jadi apapun yang kita sukai itu kan yang kita ingin lakukan. Kalau nggak suka kan orang-orang kan ngapain aku begini, kan aku nggak suka kan gitu Bu. Harus ada at least mau baru suka. Memang awalnya suka kopi yang murni hitam atau yang sekarang dengan rasa-rasa dulu? Dari dulu seneng yang murni hitam. Yang murni hitam, apapun dari kopi di Indonesia. Iya, dari cap singa, terus dulu kan singa ya Mas ya, maksudnya di rumah tangga ibu-ibu itu kan, terus apa sih kapal api, gitu-gitu. Kalau di rumah orang tua dulu kan nggak ada yang murni, maksudnya kan yang ada di pasaran yang kopi bubuk gitu. Ya taunya kan begitu duluan. Tapi kesini kan kok menarik nih dipelajarin. Iya. Dikupas satu-satu. Sembari menunggu sahabat Rumah UMKM yang bergabung ya lewat 0817 3096, saya mau nanya nih, kan kita tuh ada momen-momen spesial dalam satu tahun ya di negara kita. Ada Ramadan, ada Natal Tahun Baru. Iya, Bu. Kalau kasih hampers kopi tuh tren nggak sih? Menarik nggak sih? Oh, sekarang hampers kan cantik-cantik tuh Bu. Bentuknya, kemasannya. Kopi itu salah satu produk yang bisa ngikutin hampers itu. Jadi Iya. ada yang di kotak, terus ada yang di tas yang bening gitu kan ya. Yang Dove itu juga. Kopi tuh mau dibawa dikotakin gitu atau dia ini bisa aja. Dan saya sudah melakukan itu mulai tahun lalu. Oh, gimana tuh pasarnya? Bagus ya? Memang masih ini ya Bu ya, masih asing ya. Iya kan biasanya tuh makanan gitu cooker ya. gitu kan ya, atau makanan jadi. Ya itu memang masih asing. Tapi saya yakin ke depan yang memang suka dan mencari pasti ada Bu. Ada. Buktinya tahun lalu jalan kok.
Jadi perlu mengedukasi konsumen gitu ya bahwa ini kopi ready to drink ini juga asik kok buat hampers gitu ya. Dengan berbagai macam ukuran ya Bu ya. Kan ada yang literan, ada yang ada yang saya literan bawa ini, ya. iya. Kalau yang saya bawa ini kan Ini yang berapa? 350. Kalau ada yang 250. di atasnya 1 liter. 1 liter. Itu untuk hampers Mas biasanya. Tapi ada juga sih kemarin tuh waktu apa tuh namanya kemarin Natal ya Bu ya. Natal dan tahun baru itu kan sempet tuh ngeliat iklan saya di IG KBECO. Terus Kak lihat itu ada yang 1 literan sekarang Kak. Iya, itu kalau nggak beli dengan hampers boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Akhirnya ya Beli botolan. beli botolnya aja, beli 2 botol. Jatuhnya lebih murah kali ya. Iya kali ya. Iya betul. Iya betul Bu. Jadi ini berarti sama ya sama yang kopi itu. Iya, saya mencoba untuk ngikutin pasar dan ngikutin inilah tren. Kalau sahabat UMKM pengen tahu nih, ini dijual dengan harga berapakah? Kalau yang untuk bubuk, untuk yang kemasan ready to drink ini? Ready to drink itu antara 15 sampai 18 Mas. Yang ukuran 200. 250. Kalau yang untuk 1 liter itu antara tergantung variannya kan ada varian gula aren, kopi susu biasa atau vanilla atau americano atau apa. Itu tergantung variannya itu sekitar 85 sampai 100. 100 ya. 1 liter ya. Kalau yang bubuk ini bin saya itu kan ada 4 varian Bu, ada robusta, ada arabica, ada excelsa, sama ada liberica. Nah, itu tergantung juga Mas. Untuk saat ini yang paling mahal arabica sama liberica karena karena memang jarang ya ditemukan libericanya itu. Dan yang paling murah robusta. Di 150 gram bubuk range-nya 60.000. 60.000. 1 toples gitu. Kalau yang beli kiloan itu kadang mereka request tempat itu Bu, mau yang pakai toples atau mau pakai pouch, atau kalau mau dia jual kembali seperti teman-teman yang dari Pulau Seberang itu, ya udah pakai ini aja, pakai plastik biasa aja di press, di press gitu aja, nggak pakai cap. KBECO nggak usah, udah nanti dikeluarin lagi. Oh ya udah. Itu kalau Tapi saya butuh buat branding gitu. Tapi caranya kalau orang jual itu buat label. Iya. Iya benar ya. Orang kenal kayaknya dia. Produk generik Iya gitu ya. saya pikir ya udahlah orang ini juga kok jual lagi. Iya. Terus mimpi buat jualan ke luar negeri gimana tuh effortnya? Ada tuh Bu, banget. Cuman kan banyak syarat yang harus kita punya dan harus dipenuhi ya untuk menuju ke sana. Nah mungkin insya Allah pelan-pelan dengan mempelajari dulu, terus kita lihat pasar di luar negeri kan. Yang saya tahu dan yang saya pelajari dari teman-teman yang sudah berhasil masuk ke sana, Dan kopi, produknya, produknya kopi itu untuk Asia itu tidak terlalu, malah yang Eropa, di Asia itu yang suka kopi itu Jepang. Jepang ya. Jepang. bukannya teh ya mereka? Enggak loh Bu. Enggak. Padahal kan terkenal Tehnya. Yang di luar Asia itu yang lumayan laku kopi Indonesia. Kita nomor 3 di dunia tahun kemarin ya 2023. Yang tahun 2024 kan masih regulasi lagi belum. Karena kita kejar-kejaran sama Vietnam. Oke. Oke, kan sekarang kan lagi ngetrennya kopi tiam nih. Oh ya. Ada nggak rencana bikin seperti itu? Tapi jangan dijawab dulu dong. Kita biar nanti rehat dulu ya. Biar nanti sahabat mungkin pengen tahu nanti ada rencana nggak ke sana. Tapi sebelumnya kita akan lihat iklan yang akan lewat setelah ini.
Iya, kita ketemu lagi. Kita akan tuntaskan acara Rumah UMKM sore hari ini. Mas Freddy, Iya. ini kita penasaran. Tadi Bener. ada pertanyaan, tapi Iya. gandol nggak ada jawabannya. Kayak terkajub. Yang ngobrolin Iya. masalah kopi sama ownernya Iya. KB Eco, Mbak KB Eco. Anissa. Kembali ke tadi yang kita kan Surabaya lagi dikepung nih, bukan dikepung ya, bermunculan kopi tiam. Kira-kira gimana nih? Mau ikutan tren apa enggak ini? Iya, Kopi Tiam itu kedai kopi. Kedai kopi ala yes, apa Chinese, ya? Chinese, Oriental ya. lah. Gimana ini? Ada Mas, alhamdulillah Wih, ada ini. Ditunggu aja nanti untuk woro-woronya bisa dilihat, dicek di IG-nya KBCO Sun. Jadi saya mau buka kedai di daerah Kranggan di situ. Kranggan. Ya, Jalan Kranggan Blauran sebelah barat. Jadi Apanya BG? BJ Junction itu kan ujung timur. Saya di ujung barat yang perempatannya Arjuno. Arjuno. Ya, di situ. Oh, pangkalan ojek itu. Enggak, bukan dong, Mas. Oh, bukan kantornya Gojek ini. Oh, bukan. Duh, Mas Freddy. Itu pasar tembok. Oh, pasar tembok. Iya, jadi daerah situ nanti bisa teman-teman lihat di IG-nya KBCO. Segera. Jadi sekarang proses pembangunan persiapan ya. Renov sudah, Bu. Alhamdulillah renov sudah, alat-alat sudah. Bahan-bahan sebagian sudah masuk. Nah, ini yang sedang dicari adalah manajemen ininya, kedainya. Pengelolanya ya? Ya, pengelolanya. Itu kan juga Mbak Yanti nggak boleh resign ya dari sini. Terus tiba-tiba titip surat lamaran gitu. Nyambi. karena kan itu saya pegang sendiri. Saya pegang sendiri itu maksudnya secara ininya ya, kedainya. Tapi tetap harus ada orang yang bantuin saya karena saya juga harus ngawasin yang di sentra ikan bula. Jadi Oh, tetap ya. harus dipertahankan yang di sentra. Iya, Bu. Iya, Kan, Bu. Bu. Iya, jadi jalan Dua-duanya jalan. offline itu nanti di sana ada dua, ada di dua-duanya utara ya. Keranggan itu utara juga. Nah, di situ sama yang online-nya di Kertajaya Indah Timur di rumah produksi ada. Itu cuman dari pagi sampai sore aja sih kalau online. Jadi segmennya kemana tuh nanti? Anak muda, menengah ke atas. Jadi kebetulan di atau? daerah Keranggan itu kan banyak kantor, ada sekolah juga. Terus kemudian BC Junction juga ya, pertokoan. Jadi ya mau milih segmen itu saya agak greedy, agak rakus. Semua deh. Pokoknya diangkut semua ya. Ayo, ada. Kamu cari kopi yang seperti apa? Kopi kesenanganmu ada di sini. Kalau boleh di-spill dong menunya. Ya seperti kopi kedai-kedai kopi yang lain. Ada yang baru. Apa itu? tuh? Kopi butter. Pakai butter. Kopi ada butternya. Aduh, Belum coba ya, Bu, ya? aku belum bisa bayangin Belum rasanya bisa kayak Jadi apa. kopi dikasih butter di atasnya, lalu diaduk. Kok Udah tahu ya Mas? pernah nyoba? Oh ya pernah nyoba. Tapi masih bereaksi di perut. Belum bisa nerima. Belum bisa menerima ya. Belum bisa menerima. Ya mungkin kopi butter dari KBCO nanti bisa. Wah, menerima. siap ini. Gitu. Iya, udah makin nambah nih outletnya. Iya. Kepikiran nggak mau suatu saat mau franchisein itu gitu? Iya. Harus belajar nih Bu, kayaknya Bu, ilmu franchise kan juga nggak gampang-gampang amat. Itu juga harus belajar sih. Monggo kalau Barto and Friends buka ilmu Kelas franchise, khusus saya ikut franchise. lagi. Amin. Ya, ada satu hal gitu ya yang di apa namanya khawatirkan oleh pelaku usaha ketika ketemu dengan kata-kata pelatihan, belajar gitu. Boleh dong cerita atau apa ya? Ungkapan untuk menyemangati teman-teman pelaku usaha, pentingnya belajar kan bagaimanapun. Mbak Anissa ini juga ngelewati masa-masa Masa belajar itu ya. belajar juga. Di luar Barto and Friends juga Iya. adalah Betul, banyak-banyak kopi. pelatihan Iya, betul. dinas koperasi dan lain sebagainya. Gimana tuh menyemangati mereka? Iya. Jadi gini teman-teman UKM, produk itu memang nomor satu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah ownernya. Produk yang tercipta itu berangkat dari otak ownernya. Jadi ownernya harus mau maju, harus mau berubah, harus mau belajar,
harus mau berinovasi, harus mau kalau kepingin produknya maju. Jadi teman-teman tidak boleh patah semangat kalau menemukan kesulitan, karena sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan dari BUMN mungkin ya Bu ya, sekarang banyak Terus, Banyak. Nah kayak gini, kayak di sini di rumah UMKM 96 Radio Mercury kerjasama sama Barto and Friends. Terus kemudian di dinas-dinas pemerintah kota juga terkadang ada yang mengadakan seperti itu juga, atau universitas-universitas walaupun mereka tidak sama. Maksudnya pelatihan-pelatihan itu lebih ke harian Bu, sehari 2 hari, paling mentok seminggu. Kalau Barto and Friends kan sampai 4 bulan. Iya. Ada evaluasinya, ada pengembangan inovasi produknya. Ya itu kembali ke teman-teman maunya seperti apa. Kalau memang mau maju ya sekalian, jangan produknya aja, manusianya juga harus maju. Skill up. Nah, itu yang penting. Iya, kalau kita bicara tentang regulasi gitu, Mbak Anissa, ada nggak yang dirasakan oleh Mbak Anissa sebagai pelaku usaha? Artinya begini, sejauh ini berbisnis gitu ya, support dari pemerintah, Yes. urusan halal, PIRT atau apa aja deh, termasuk ketika nanti misalnya berencana mau Ekspor. menjual barangnya ke luar negeri, itu ada nggak harapan-harapan intervensi dari pemerintah lebih dalam lagi untuk benar-benar mendorong orang-orang seperti Mbak Anissa yang masih di level ini gitu? Iya, iya. Oh iya, saya besar harapan pada pemerintah, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Sebelumnya di pemerintah kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur untuk lebih memperhatikan UKM-UKM yang berangkat dengan regulasi kecil. Kan namanya UKM Bu, nggak mungkin langsung ngirim itu bertonton. Tuh. Ya. Modal aja bingung. Nah itu modal dari mana? Paling kami misal nih dijadikan satu Berangkat rame-rame keberangkatan, gitu ya. satu UKM misalnya 50 kilo, nanti kan dikumpulin jadi beberapa ton. Nah dari pengumpulan itu kan itu pasti berbeda-beda Bu, ininya barangnya, Variannya. mungkin ada yang keripik, ada yang kacang, ada yang kopi, ada yang apa, mungkin dicampur sama craft juga, mungkin kan kita nggak tahu ya. Nah yang seperti itu tuh saya berharap ada perhatian khusus dari pemerintah, gimana caranya biar yang berangkat ini bisa ngulangin lagi untuk berangkat. Kadang ada yang berangkat sekali terus habis itu sampai sana barangnya yang kok susah lakunya, Akhirnya lama mutu. terjualnya. gitu Iya Bu, kan uang harus muter Bu. Iya. Belum lagi modal yang harus kita punya untuk jaminan. Oh ada ya? Ada Bu, Oh, pakai. semacam listing fee gitu Ya. ya. Oke, berarti kita tunggu 14 Februari nanti beliau terpilih sebagai presiden gitu. Saya. Terima kasih kepada rakyat ini. Siapa itu saya? Perasaan nggak kelihatan debat kemarin. Debat sama siapa Mas? Saya dapat dengan diri saya sendiri. Kenapa saya nggak diikutkan? Ada namanya Freddy Sambang di situ. Ya, ternyata luar biasa ya, Betul. Mas Freddy, bisnis kopi. Kita pikir itu sederhana gitu. Ternyata Rumit. Ya. meskipun bukan rumit ya, menantang mungkin lebih Menantang. tepatnya ya. Menantang lebih tepatnya. Menantang. Jadi artinya kalau mungkin Mbak Anissa udah pengalaman gitu ya. Gimana kalau adik-adik misalnya anak-anak fresh graduate yang ingin berbisnis kopi, ada semangat nggak buat mereka atau bisa memandu mereka nggak? Memandu. Oh iya, ya buat teman-teman yang mau mulai usaha kopi, bisnis kopi, baik yang adik-adik, mungkin yang anak-anak sekarang SMP Gen juga. Z itu udah Oh, punya udah jualan. warkop gitu mereka.
Ya itu tadi, silakan kalau mau mencari pelatihan sekarang banyak sekali, di mana-mana ada, monggo. Atau Termasuk berlatih ke Mbak Anissa iya, ya, atau boleh datang ya. ke saya juga nggak apa-apa. Silahkan dengan senang Kepoin hati. ke Instagramnya namanya KB Eco. Disambung semua, KB Heco. Terus nanti diajarin apa aja tuh kira-kira Mbak mereka? Ya, Mulai hilir. mereka mau Mengenal maunya gitu apa? Yang pasti sih harus kenalin dulu kopinya ya. Kopi itu kan banyak dan ya itu tadi perlu perlakuan khusus. Nah dari situ mereka baru akan mengerti apa yang harus yang mau mereka lakukan. Apakah mau jadi penjual yang seperti warkop atau yang seperti kedai atau yang seperti kafe dan lain-lain, Bu. Atau jualan binnya aja gitu ya, mereka jual lagi di Shopee atau Bisa. di Lazada gitu, bisa ya? Iya, betul. Oke, nggak terasa Mas Freddy. Betul. Waktunya Ini sudah jam Udah habis ya. 16. Padahal kalau kita ngobrolin kopi sambil jonjeng ini enak sebenarnya. Tapi waktunya udah habis aja. Iya, sahabat Merkuri ini kebetulan lagi hujan deras sekali di Bener, sekitar Citandui. Citandui. Mudah-mudahan situasi yang sama tidak membuat sahabat Merkuri down gitu, Iya. semangatnya tetap merah terus gitu hatinya, Betul. semangatnya. Jadi Cepetan bikin kopi anget-anget hujan-hujan gini enak nih. Nggak ada gorengannya. iki suwe-suwe aja nih kok. Iya, mancing-mancing ini. Oke, mungkin yang terakhir dari Mbak Anissa Ya. sebelum acara ini kami sudahi, monggo ingin disampaikan untuk sahabat Closing Merkuri yang statement-nya apa ini? mungkin ingin berbisnis kopi nih. Ya buat teman-teman yang mau memulai usaha apapun ya, nggak cuman kopi, apapun. Seperti yang saya bilang tadi, kalian harus suka dulu apa yang mau kalian lakukan, harus suka. Kemudian kalian harus mau belajar mengembangkan apa yang kalian suka tersebut. Bukan produknya, tapi kalian sendiri yang harus berkembang. Karena otomatis kalau kalian berkembang, produk mengikuti. Itu bonus sebenarnya produk berkembang itu. Terus kemudian tidak boleh malas untuk sekarang Belajar. kan bukan Mas, Apa itu? cari informasi, tempat belajar. Sekarang kan Upgrade diri lah. ya, sekarang kan gampang Bu, internet udah di mana-mana. Iya. Kalau zaman kita dulu kan mau belajar harus ke tempat. Belajar sendiri lewat YouTube tuh juga Ya, bisa itu ya. Bisa. Gitu. Oke, ada lagi. Udah, Itu aja. Baik. Terima kasih ya Mbak Anissa. Sama-sama. Kita selalu berdoa mudah-mudahan Kondisi, Mas Freddy. teman-teman selalu sukses. Betul. Teman-teman yang belajar di Bartu and Friend itu bisa benar-benar naik kelas gitu ya. The real naik kelas gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi ya Mas Freddy Iya, minggu hari depan. Hari Rabu. pekan depan. Dan insya Allah nanti kedainya juga sudah buka. Kita diundang. Insya Allah, iya betul. Nanti kalau Udah datang launching semua ya? ke sana yang siaran siapa? Nah, Yanti Gampang. ditinggal di Nanti sini. di shift, ada shiftnya jam 1 siapa yang berangkat. Iya. Betul, deket ya, bener Titandui deket sama kerajaan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian sahabat Merkuri. Kita akan ketemu di acara yang sama, Rumah UMKM hari Rabu mendatang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.